Perjalanan menjadi sunyi untuk beberapa saat dan udara di dalam mobil dipenuhi dengan rasa canggung. Elisa, jika aku berhasil membujuk Evelyn, apakah kamu akan memberiku kesempatan? Hah? Elisa menoleh ke arah pria yang saat ini masih mengemudikan mobilnya menuju kota. Elisa, kita hanya belum pernah mencobanya. Selama ini kamu tidak pernah memberikan dirimu kesempatan untuk jatuh cinta lagi. Kamu tahu, aku bisa menjagamu dan juga Evelyn dengan baik selama ini. Bahkan sebelum kamu bertemu dengan Kelvin, Elisa merasa berkonflik setelah mendengarkan apa yang Zachary katakan. Satu-satunya orang yang ia merasa memiliki hutang budi adalah pria di sampingnya sekarang. Keluargamu tidak akan bisa menerimaku. Sebenarnya jauh lebih baik jika kamu bersama dengan wanita muda yang setara dan layak untukmu. Wanita itu sudah jelas bukan aku. Kamu tahu, aku pernah hidup di rumah tangga yang tidak diterima oleh mertuaku sendiri. Aku tidak ingin memulai pertarungan yang tak bisa aku menangkan, kata Elisa dengan suara lirih dengan wajah penuh rasa bersalah. Tolong beri aku kesempatan 1 bulan. Kamu tidak perlu melakukan apapun, hanya tunggu aku dalam waktu 1 bulan. Jika aku bisa memberikan rasa aman padamu, kuharap kamu mau memulainya denganku. Elisa terdiam, ia tak beraninya. Zachary sedikit khawatir karena Elisa enggan menjawab, namun dia tidak ingin mundur pada pertempuran yang bahkan belum ia mulai. Aku anggap diammu sebagai persetujuan. Zachary mengantarkan Elisa hingga ke depan gerbang mansion kakek Kelvin. Saat ia membukakan pintu mobil untuk Elisa, secara bersamaan mobil Kelvin juga telah sampai di depan gerbang dan menepi. Kelvin keluar dari mobil, langkah panjangnya segera menghampiri Elisa yang saat ini baru saja keluar setelah Zachary membukakan pintu, dan telapak tangan lebar pria itu telah melindungi bagian atas kepala Elisa agar tidak terbentur atap pintu. Kelvin yang melihat itu merasa cemburu karena ia selama ini tak pernah melakukan Elisa seperhatian itu. Saat ia berangkat bersama dengan Elisa ke kantor, dia akan menjadi yang pertama kali turun dan membiarkan Elisa turun dengan sendirinya. Elisa, panggil Kelvin dengan suara yang dingin. Wanita berwajah mungil itu terkesiap. Dia menoleh ke arah Kelvin yang kini berjalan mendekat ke arahnya dengan wajah sedingin es dan tatapan yang gelap. Melihatnya saja sudah cukup untuk membuat sekujur kulit di tubuh Elisa merinding. Kenapa aku merasa seolah sedang tertangkap basah? Tidak, aku bukanlah wanita yang tengah berselingkuh. Kami tak sedang menjalin hubungan sekarang. Batin Elisa mencoba menegakkan punggungnya. Kerutan di kening Kelvin semakin dalam saat melihat wanita ini bahkan tak memiliki inisiatif untuk menghampiri dirinya dan masih berdiri diam di sebelah Zachary. Kelvin yang kesal meraih pergelangan tangan Elisa dan menariknya ke sisinya, namun Zachary juga menahan pergelangan tangan lain dari Elisa dan membuat tubuh wanita itu tersendat. Sentakan itu menciptakan rasa sakit di lengan Elisa hingga ia mengernyit. Apa yang kamu lakukan? Tanya Kelvin dengan kesal. Lepaskan dia, jangan bersikap kasar. Kamu bukan siapa-siapa yang berhak untuk memperlakukan dia dengan cara seperti ini. Kamu tidak berhak ikut campur dalam urusan kami. Dia adalah wanitaku. Wanitamu? Apakah kamu suaminya? Yang aku tahu ia bahkan tidak memiliki seorang kekasih, kata Zachary dengan nada penuh ejekan.
Bukankah kamu juga sama? Ejek Kelvin ganti. Zachary, jangan terus mencoba untuk melewati garis kesabaranku. Aku tahu kamu adalah penyelamat Elisa dan telah banyak membantunya. Maka dari itu aku tidak berbuat apapun padamu meski kamu terus menantangku. Tapi aku mungkin tidak sesabar itu lagi jika kamu melewati batas. Dua pria itu tak ada yang mengalah dan masih mencengkeram pergelangan tangan Elisa. Wanita itu bolak-balik melihat antar dua pria yang tengah bersih tegang itu. Elisa menghela nafas dalam. Bisakah kalian lepaskan tanganku saja? Dua pria itu masih tetap mencengkeram tangan Elisa dengan erat, seolah mereka takut akan menjadi pihak yang kalah jika menjadi orang yang pertama kali melepaskan tangan itu. Kalian menyakitiku, kumohon lepaskan. Zachary melihat pergelangan tangan Elisa yang memerah. Ia akhirnya melepaskan cengkeraman tangannya, namun Kelvin tidak. Setelah Zachary mengendur, ia akhirnya menarik Elisa ke sisinya dan melingkarkan lengannya ke bahu Elisa. Kamu bisa pergi sekarang, kata Kelvin. Zachary mengepalkan tingginya. Tidak lama lagi aku akan membawanya pergi dari sini. Mari kita lihat apakah kamu mampu melakukan hal itu, Zachary. Kamu tak memiliki kesempatan, ejek Kelvin. Kelvin membawa Elisa masuk. Wanita itu masih menoleh ke arah pria yang baru saja memberikan dirinya tumpangan. Hati-hati di jalan dan terima kasih telah memberikan tumpangan, kata Elisa. Kelvin mengerutkan keningnya mendengar Elisa masih berani berpamitan dengan Zachary. Ia yang kesal segera mengangkat wanita itu dan menggendongnya. Elisa tersentak kaget, namun ia yang kesal menolak untuk mengalungkan lengannya ke leher pria ini. Kelvin yang sadar keengganan Elisa berpegangan padanya sengaja berjalan dengan cepat, membuat Elisa yang takut jatuh pada akhirnya melingkarkan lengannya ke leher Kelvin untuk berpegangan. Pria itu menyeringnya, jadilah wanita yang patuh dan berhenti menjadi keras kepala. Elisa menatap tajam ke arah pria yang kini memiliki seringai puas. Dedi, apakah Mami terluka? Tanya Efren begitu melihat ibunya masuk ke rumah dengan digendong ayahnya. Tidak, mamimu hanya terlalu manja dan ingin digendong olehku. Elisa memutar bola matanya ke arah Kelvin. Pembohong, turunkan aku sekarang. Kelvin segera mengendurkan pegangan tangannya ke tubuh Elisa. Wanita itu segera meloncat turun dari pelukan Kelvin dan segera naik ke atas sebelum kemarahannya meledak. Jadi, kalau begitu aku juga ingin digendong olehmu, pinta Efren. Tentu saja, tapi karena kamu adalah seorang pria, maka Dedi akan menggendongmu di belakang punggungku, jawab Kelvin sambil berjongkok di depan putranya. Efren melompat ke punggungnya dan membawa Efren berjalan mengitari taman. Punggung Dedi sangat lebar, mirip seperti milik Paman Zahi. Apakah Paman sering menggendongmu dulu? Iya, Paman sering berkunjung dan mengajakku bermain saat kami masih di luar negeri. Mulai sekarang, Dedi akan lebih sering menemanimu bermain. Efren mengangkat kedua tangannya ke atas dengan kegirangan. Yeay! Saat melewati tanaman Efren, Kelvin tiba-tiba mendapatkan sebuah ide. Sayang, apakah kamu tahu jika kita memberi pupuk ajaib untuk tanaman bunga ini, maka tanaman ini akan tumbuh besar dan berbunga dalam semalam? Apakah ada pupuk ajaib di dunia nyata? Bukankah itu hanya ada di dalam dongeng? Tentu saja ada, tapi ini sangat langka dan mahal. Nanti Dedi akan meminta Paman Zah membelikan satu untuk tanamanmu.
Wajah Efren tampak semakin bersemangat. Yeay, apakah itu berarti pernikahan Mami dan Daddy akan bisa dipercepat? Kelvin mengangguk. Tentu saja, Mamimu sudah berjanji di pesta nanti. Bisakah aku melihat kembang api yang besar? Kamu bisa meledakkan kembang api sebanyak yang kamu mau. Paman Zah akan membeli kembang api terbesar dan yang terbaik. Jadi mari kita bekerja sama agar Mami tidak mengingkari janjinya, kata Kelvin sambil mengacungkan jari kelingkingnya. Efren mengaitkan jari kelingkingnya yang mungil ke jari kelingking ayahnya. Tengah malam, kakek Kelvin yang tidur di lantai bawah tiba-tiba terbangun oleh suara yang aneh di sekitar taman. Saat ia membuka korden untuk melihat apa yang terjadi, dia hampir tak mempercayai apa yang ia lihat. Apa yang kamu lihat? Tanya Lili yang juga terbangun dari tidurnya. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh cucumu itu? Hampir saja aku meneriakinya maling. Hah? Lili menyibakkan selimut dari atas tubuhnya dan berjalan turun dari ranjang. Ia berdiri di depan jendela tepat di sebelah suaminya. Pupil matanya melebar ketika melihat setidaknya ada 4 pria dengan senter kepala yang tengah mengobrak-abrik taman bunga milik Efren. Dia sudah putus asa, gumam Lili. Abaikan saja, ayo kita kembali tidur. Memangnya apa yang terjadi pada cucumu? Dia sedang berusaha agar Elisa menikah dengannya. Alis lelaki tua itu terajut saat mendengar hal itu. Hah? Apa hubungannya dengan mengobrak-abrik taman? Lili meraih tangan suaminya. Kamu akan tahu besok. Sekarang ayo tidur. Jangan pedulikan cucumu. Di Taman Zah telah membawa 2 anak buahnya untuk memindahkan tanaman bunga yang sudah mekar menggantikan tanaman Efren yang masih baru saja tumbuh. Zah terus mengeluh di dalam hati. Seharusnya sekarang ia tengah tidur di ranjangnya yang hangat, tapi sekarang justru terjebak seolah ia adalah maling tanaman. Bos, apa begini cukup? Tanya Zah setelah selesai mengganti semua tanaman. Kelvin menggeleng. Tanahnya terlihat jelas bekas digali. Coba cari cara agar terlihat lebih natural. Zah dan kedua anak buah yang ia bawa tercengang. Wajah mereka sudah penuh dengan noda tanah dan bahkan jari-jari mereka kini dipenuhi oleh lumpur. Mereka kelelahan dan ingin istirahat. Tentu saja sulit untuk membuatnya tampak seolah tumbuh besar secara alami, bos, kecuali menggunakan ilmu sihir. Kalau Zah, Kelvin memberikan tatapan tajam pada asisten kepercayaannya. Berikan tanaman rumput-rumputan di bagian bawah bunga itu. Aku tidak harus mengajarimu tentang itu, bukan? Zah mengangguk dengan berat hati. Ia bersama anak buahnya kini mencari rumput di sekitar taman sambil terus menguap. Pada pagi hari, Kelvin telah duduk di samping ranjang Efren menunggu putranya bangun dengan sabar. Saat bulu mata itu berkibar, Kelvin tersenyum tipis. Selamat pagi, sapa Kelvin. Pagi, Daddy, jawab Efren sambil menggeliatkan tubuhnya. Bungamu sudah mekar dengan indah. Ayo kita ajak Mami untuk melihatnya bersama. Benarkah? Tanya Efren dengan ekspresi terkejut. Jadi pupuk ajaib itu benar-benar ada? Tentu saja, untuk apa aku berbohong? Efren segera mencuci muka dan pergi mengetuk kamar Elisa dengan Kelvin. Wanita itu baru saja terbangun dan masih mengenakan piyama saat membukakan pintu. Ada apa? Kenapa kamu mengganggu tidurku pagi-pagi sekali?
tanya Elisa ketika menatap Kelvin begitu membuka pintu. Kelvin mengarahkan pandangannya ke bawah agar Elisa sadar bahwa ia bukan satu-satunya orang yang membangunkan dirinya. Elisa mengikuti isyarat mata Kelvin dan menoleh ke bawah. Ia baru sadar keberadaan Efren yang kini menyeringai kepadanya. "Ada apa sayang? Mami, bukan bunganya mekar. Ayo lihat bersama. Sekarang pesta pernikahan Mami berada di depan mata." Elisa tercengang mendengar itu. Ia menatap ke arah Kelvin dengan tatapan penuh curiga. "Sayang, dadimu pasti telah menipumu. Tidak mungkin bunga itu mekar dalam waktu sehari." "Tidak, Mami, pupuk ajaib telah menumbuhkannya secara ajaib dalam waktu 1 malam," kata Efren sambil meraih telapak tangan ibunya dan membawanya turun. Kelvin yang berada di belakang mereka mengikuti dengan wajah puas saat mereka sampai di taman Elisa, dan Efren terkejut ketika melihat pemandangan di depan mereka. "Aku tidak berbohong kan?" tanya Kelvin saat menyusul langkah mereka dari belakang. "Inikah yang kamu sebut dengan mekar?" "Aku hanya melihat kekacauan di atasnya," kata Elisa dengan suara yang sinis. Ia diam-diam bersyukur jauh di dalam hatinya. "Dedi, bungaku hancur. Bukankah itu pupuk ajaib? Tapi kenapa taman bungaku justru hancur?" Efren mulai merengek. "Hah?" Kelvin terkejut dengan kata-kata Elisa dan putranya. Ia segera berjalan beberapa langkah ke depan dan pupil matanya melebar ketika melihat kekacauan di depannya. "Siapa yang melakukan ini?" pekik Kelvin. "Seorang tukang kebun dan seorang kiper dari anjing kakeknya berjalan dengan tubuh gemetar." Kiper itu berbicara lebih dulu sambil menyeka keringat dingin di keningnya. "Tuan, tolong maafkan saya. Dua anjing tuan tua tadi yang melakukannya karena mereka mengejar ular kecil yang bersembunyi tepat di petak bunga milik Tuan Efren." Wajah Kelvin merah padam begitu mendengar usahanya dikacaukan oleh 2 ekor anjing. Bahwa anjing itu, "Aku akan memberikan mereka pelajaran." Anjing yang baru saja berhasil diikat itu meringkuk ketakutan begitu mendengar perkataan Kelvin. "Aku akan mematahkan lenganmu jika berani melakukannya," saut kakek Kelvin. "Kamu seharusnya berterima kasih. Anjing itu berhasil menangkap ular sebelum membahayakan cicitku." Kelvin menarik nafas dalam berusaha menenangkan diri. Bagaimana kerja keamanan dan tukang kebun di rumah ini? Bahkan ular bisa masuk ke taman. Apakah kalian ingin dipecat? Tukang kebun itu berjalan dengan kaki gemetar sambil memperlihatkan ular kecil di tangannya. Ular ini sangat kecil dan mungkin masuk lewat sela-sela kecil yang tak terlihat. "Tolong maafkan saya." Kelvin tercengang melihat ukuran ular yang jauh lebih kecil dari jari kelingking Efren. "Itu ular, kenapa justru terlihat seperti cacing?" Kelvin lalu menatap tajam pada 2 anjing yang masih ketakutan itu. "Kalian benar-benar membuat keributan besar hanya untuk menangkap seekor ular yang lebih pantas disebut cacing, ya? Lihat saja nanti," ancam Kelvin. 2 anjing itu menatap pria tua di sebelah Kelvin dengan penuh permohonan, seolah mereka meminta untuk diselamatkan. Pria tua itu akhirnya memukul bahu Kelvin. "Sudah kukatakan, jika kamu menyentuh mereka, maka aku akan memberimu pelajaran juga." Kelvin terdiam. Ia tidak pernah merasa sekali ini usahanya semalaman sia-sia. Ia merasa iri, jauh merugikan daripada mendengar kabar salah satu bisnisnya gagal.